Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan akan menindak tegas sejumlah perusahaan baja asal China yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut disinyalir melakukan penggelapan pajak secara masif, termasuk tidak membayar pajak pertambahan nilai atau PPN, serta menyalahgunakan data KTP warga Indonesia untuk mendirikan perusahaan bayangan. Dalam konferensi pers APBN kita, Kamis tanggal 8 Januari tahun 2026, Menke mengungkapkan bahwa praktik ini telah lama terpantau otoritas. Menurut Purbaya, kerugian negara akibat praktik ini sangat besar. Satu perusahaan baja saja diperkirakan dapat merugikan negara hingga lebih dari 4 triliun rupiah per tahun. Selain menghindari pajak, perusahaan-perusahaan tersebut juga menggunakan transaksi berbasis tunai untuk menghindari pelacakan digital otoritas pajak. Temuan di lapangan menunjukkan, operasional perusahaan dijalankan sepenuhnya oleh tenaga kerja asing asal China, yang bahkan tidak mampu berbahasa Indonesia, namun melakukan transaksi langsung ke klien secara tertutup. Menke memastikan, pemerintah tengah mematangkan rencana penggerebekan dan penindakan cepat terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengamankan penerimaan negara serta menciptakan iklim usaha yang adil, khususnya di sektor industri baja nasional. Pemerintah menegaskan, Indonesia terbuka terhadap investasi, namun tidak mentoleransi praktik ilegal dan penghindaran pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan akan menindak tegas sejumlah perusahaan baja asal China yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut disinyalir melakukan penggelapan pajak secara masif, termasuk tidak membayar pajak pertambahan nilai atau PPN, serta menyalahgunakan data KTP warga Indonesia untuk mendirikan perusahaan bayangan. Dalam konferensi pers APBN kita, Kamis tanggal 8 Januari tahun 2026, Menke mengungkapkan bahwa praktik ini telah lama terpantau otoritas. Menurut Purbaya, kerugian negara akibat praktik ini sangat besar. Satu perusahaan baja saja diperkirakan dapat merugikan negara hingga lebih dari 4 triliun rupiah per tahun. Selain menghindari pajak, perusahaan-perusahaan tersebut juga menggunakan transaksi berbasis tunai untuk menghindari pelacakan digital otoritas pajak. Temuan di lapangan menunjukkan, operasional perusahaan dijalankan sepenuhnya oleh tenaga kerja asing asal China, yang bahkan tidak mampu berbahasa Indonesia, namun melakukan transaksi langsung ke klien secara tertutup. Menke memastikan, pemerintah tengah mematangkan rencana penggerebekan dan penindakan cepat terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengamankan penerimaan negara serta menciptakan iklim usaha yang adil, khususnya di sektor industri baja nasional. Pemerintah menegaskan, Indonesia terbuka terhadap investasi, namun tidak mentoleransi praktik ilegal dan penghindaran pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan akan menindak tegas sejumlah perusahaan baja asal China yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut disinyalir melakukan penggelapan pajak secara masif, termasuk tidak membayar pajak pertambahan nilai atau PPN, serta menyalahgunakan data KTP warga Indonesia untuk mendirikan perusahaan bayangan. Dalam konferensi pers APBN kita, Kamis tanggal 8 Januari tahun 2026, Menke mengungkapkan bahwa praktik ini telah lama terpantau otoritas. Menurut Purbaya, kerugian negara akibat praktik ini sangat besar. Satu perusahaan baja saja diperkirakan dapat merugikan negara hingga lebih dari 4 triliun rupiah per tahun. Selain menghindari pajak, perusahaan-perusahaan tersebut juga menggunakan transaksi berbasis tunai untuk menghindari pelacakan digital otoritas pajak. Temuan di lapangan menunjukkan, operasional perusahaan dijalankan sepenuhnya oleh tenaga kerja asing asal China, yang bahkan tidak mampu berbahasa Indonesia, namun melakukan transaksi langsung ke klien secara tertutup. Menke memastikan, pemerintah tengah mematangkan rencana penggerebekan dan penindakan cepat terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengamankan penerimaan negara serta menciptakan iklim usaha yang adil, khususnya di sektor industri baja nasional. Pemerintah menegaskan, Indonesia terbuka terhadap investasi, namun tidak mentoleransi praktik ilegal dan penghindaran pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan akan menindak tegas sejumlah perusahaan baja asal China yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut disinyalir melakukan penggelapan pajak secara masif, termasuk tidak membayar pajak pertambahan nilai atau PPN, serta menyalahgunakan data KTP warga Indonesia untuk mendirikan perusahaan bayangan.
Dalam konferensi pers APBN kita, Kamis tanggal 8 Januari tahun 2026, Menke mengungkapkan bahwa praktik ini telah lama terpantau otoritas. Menurut Purbaya, kerugian negara akibat praktik ini sangat besar. Satu perusahaan baja saja diperkirakan dapat merugikan negara hingga lebih dari 4 triliun rupiah per tahun. Selain menghindari pajak, perusahaan-perusahaan tersebut juga menggunakan transaksi berbasis tunai untuk menghindari pelacakan digital otoritas pajak. Temuan di lapangan menunjukkan, operasional perusahaan dijalankan sepenuhnya oleh tenaga kerja asing asal China, yang bahkan tidak mampu berbahasa Indonesia, namun melakukan transaksi langsung ke klien secara tertutup. Menke memastikan, pemerintah tengah mematangkan rencana penggerebekan dan penindakan cepat terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengamankan penerimaan negara serta menciptakan iklim usaha yang adil, khususnya di sektor industri baja nasional. Pemerintah menegaskan, Indonesia terbuka terhadap investasi, namun tidak mentoleransi praktik ilegal dan penghindaran pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan akan menindak tegas sejumlah perusahaan baja asal China yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut disinyalir melakukan penggelapan pajak secara masif, termasuk tidak membayar pajak pertambahan nilai atau PPN, serta menyalahgunakan data KTP warga Indonesia untuk mendirikan perusahaan bayangan. Dalam konferensi pers APBN kita, Kamis tanggal 8 Januari tahun 2026, Menke mengungkapkan bahwa praktik ini telah lama terpantau otoritas. Menurut Purbaya, kerugian negara akibat praktik ini sangat besar. Satu perusahaan baja saja diperkirakan dapat merugikan negara hingga lebih dari 4 triliun rupiah per tahun. Selain menghindari pajak, perusahaan-perusahaan tersebut juga menggunakan transaksi berbasis tunai untuk menghindari pelacakan digital otoritas pajak. Temuan di lapangan menunjukkan, operasional perusahaan dijalankan sepenuhnya oleh tenaga kerja asing asal China, yang bahkan tidak mampu berbahasa Indonesia, namun melakukan transaksi langsung ke klien secara tertutup. Menke memastikan, pemerintah tengah mematangkan rencana penggerebekan dan penindakan cepat terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengamankan penerimaan negara serta menciptakan iklim usaha yang adil, khususnya di sektor industri baja nasional. Pemerintah menegaskan, Indonesia terbuka terhadap investasi, namun tidak mentoleransi praktik ilegal dan penghindaran pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan akan menindak tegas sejumlah perusahaan baja asal China yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut disinyalir melakukan penggelapan pajak secara masif, termasuk tidak membayar pajak pertambahan nilai atau PPN, serta menyalahgunakan data KTP warga Indonesia untuk mendirikan perusahaan bayangan. Dalam konferensi pers APBN kita, Kamis tanggal 8 Januari tahun 2026, Menke mengungkapkan bahwa praktik ini telah lama terpantau otoritas. Menurut Purbaya, kerugian negara akibat praktik ini sangat besar. Satu perusahaan baja saja diperkirakan dapat merugikan negara hingga lebih dari 4 triliun rupiah per tahun. Selain menghindari pajak, perusahaan-perusahaan tersebut juga menggunakan transaksi berbasis tunai untuk menghindari pelacakan digital otoritas pajak. Temuan di lapangan menunjukkan, operasional perusahaan dijalankan sepenuhnya oleh tenaga kerja asing asal China, yang bahkan tidak mampu berbahasa Indonesia, namun melakukan transaksi langsung ke klien secara tertutup. Menke memastikan, pemerintah tengah mematangkan rencana penggerebekan dan penindakan cepat terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengamankan penerimaan negara serta menciptakan iklim usaha yang adil, khususnya di sektor industri baja nasional. Pemerintah menegaskan, Indonesia terbuka terhadap investasi, namun tidak mentoleransi praktik ilegal dan penghindaran pajak.